Ibu mertua saya dengan seenaknya mengundang 10 orang kerabatnya untuk datang dan tinggal di rumah saya selama sebulan. Ia bahkan dengan lantang menyatakan, "Ini rumah anakku. Aku bebas mau mengundang siapa saja. Tidak ada yang berhak melarangku." Saya hanya tersenyum sinis. "Bangun Bu, dari mimpi Anda. Nama saya Hapsari, biasa dipanggil Sari, usia 35 tahun, seorang karyawati kantor biasa seperti kebanyakan orang. Sore itu, setelah jam kerja usai, saya pulang dengan tubuh lunglai mengendarai motor di tengah terik matahari Jakarta yang menyengat di akhir musim kemarau. Baru saja sampai di gerbang, saya sudah mendengar suara riuh orang berbicara dan tertawa dari dalam halaman. Suara piring dan sendok beradu, tangis anak kecil bercampur dengan teriakan orang dewasa yang saling memanggil. Rasanya pening sekali. Saya berhenti sejenak, mengerutkan kening. Sebulan ini saya tidak mengundang siapapun, dan suami saya, Bagas, juga bukan tipe orang yang suka bergaul dengan banyak orang sekaligus. Sebuah firasat buruk melintas di benak saya. Saya mendorong gerbang dan melangkah masuk. Aroma minyak goreng dan terasi yang menyengat langsung menusuk hidung. Seluruh halaman depan berantakan dengan tas-tas travel, tumpukan selimut, panci, wajan, dan bahkan beberapa tikar tergelar begitu saja. Di dalam rumah, hampir 10 orang asing duduk memenuhi ruang tamu, orang dewasa, anak-anak, semuanya bersikap seolah berada di rumah sendiri. Seorang anak laki-laki bertelanjang dada berlari-lari, memegang sendok makan dan memukulkannya ke dinding. Sementara itu, seorang wanita parubaya berteriak, katanya kondisi ekonominya pas-pasan, tapi kok pamer rumah bagus. Memang orang kota cuma jago polesan luarnya saja. Kalimat itu membuat saya tertegun. Saya mengedarkan pandangan, mencoba mencari wajah yang saya kenal di tengah kerumunan yang kacau itu. Dari arah dapur, Bu Marni, ibu mertua saya, melangkah keluar. Tangannya masih memegang sendok sayur. Wajahnya penuh keringat tapi suaranya terdengar gembira. "Loh, Sari, kamu sudah pulang. Ibu senang sekali. Rumah jadi ramai begini, rasanya lebih hidup." Saya berusaha menahan diri, melihat ke sekeliling, lalu bertanya, "Bu, ini siapa saja ya?" Bu Marni mengibaskan tangannya. "Oh, ini semua saudara dari kampung. Ibu ajak ke sini biar ramai, biar rumah tidak sepi lagi." Saya mengerutkan kening. "Tinggal di sini? Maksud ibu bagaimana?" Bu Marni meletakkan sendok sayur dengan keras ke atas meja, suaranya melengking. "Ini rumah anakku, jadi aku bebas mau mengundang siapa saja untuk datang, tidak ada seorang pun yang berhak melarangku." Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi tegang. Beberapa kerabat berhenti makan, mata mereka penasaran menatap saya. Saya menahan amarah. Melangkah mendekat dan bertanya perlahan, "Ibu berencana membiarkan mereka tinggal berapa lama?" Bu Marni mengangkat bahu. "Sebulan, 2 bulan, atau setahun. Terserah mereka. Di kampung hidup mereka susah, ibu kasihan, jadi ibu ajak ke sini untuk istirahat. Rumah sebesar ini, ditambah beberapa orang lagi, apa masalahnya?" Saya mengepalkan tangan, tertawa getir. "Rumah ini memang besar, Bu. Tapi dibangun dengan keringat dan air mata siapa, ibu pasti lebih tahu daripada saya." Kalimat itu membuat mata Bu Marni menajam. "Jangan kurang ajar kamu. Ingat baik-baik, ini rumah anakku, bukan rumahmu." Saya menarik napas dalam-dalam, mengajak Bu Marni ke teras, merendahkan suara namun menekankan setiap kata. "Bu Marni, kenapa ibu tidak bertanya pada saya dulu? Bagaimanapun, ini rumah kami berdua, suami istri, bukan tempat di mana ibu bisa berbuat semaunya." Ibu mertua saya mendongak dan tersenyum mengejek. "Rumah anakku, aku yang tinggal di sini. Kamu itu cuma menumpang, jadi diam saja." Hati saya terasa sesak, rasa sakit tercekat di tenggorokan. Tapi alih-alih membantah, saya hanya menatapnya dengan mata dingin. Di kepala saya terngiang kembali kejadian seminggu yang lalu, saat Bu Marni tersenyum dan berkata akan memberikan kami berdua sebuah kejutan. Saat itu saya pikir beliau menyiapkan hadiah atau akan pulang kampung. Tak disangka kejutan yang dimaksud adalah serombongan kerabat yang datang untuk menumpang makan dan tinggal di rumah yang cicilannya sedang saya lunasi.
Saya tertawa, suara tawa yang terdengar sinis dan dingin. Jadi, ini kejutan dari ibu? Bu Marni berkacak pinggang. Kamu tidak perlu bersikap seperti itu, tinggal bersama kan jadi ramai, hubungan ibu dan anak jadi lebih dekat. Apa masalahnya? Saya menatap lurus ke arahnya, suara saya merendah. Bangun Bu, dari mimpi Anda. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak, lalu mengangkat dagu seolah menantang. Sedangkan saya tahu satu hal dengan pasti. Kesabaran saya hari ini akan menjadi sesuatu yang akan beliau sesali seumur hidupnya. Saya melangkah mundur, memandang melalui jendela ke arah kerumunan yang sedang makan dengan berisik, suara piring beradu dengan tawa mereka. Saya tersenyum tipis, tapi di dalam hati, api yang lain telah menyala. Bu Marni sama sekali tidak tahu bahwa di dalam rumah yang baru saja ia klaim sebagai milik anaknya ini, segalanya sudah tidak lagi menjadi miliknya. Dan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sebelum segalanya menjadi sekacau ini, hidup saya jauh lebih tenang. Saya dan Bagas bertemu saat perusahaan saya bekerja sama dengan bisnis keluarganya. Saat itu, Bagas adalah pemuda tampan, pandai bicara, dan perhatian. Saya pernah berpikir mungkin Tuhan menyayangi saya sehingga mempertemukan saya dengan suami yang begitu baik dan lembut. Saat dia membawa saya untuk bertemu keluarganya, Bu Marni saat itu masih ramah. Dia pamer ke seluruh tetangga, calon menantuku ini pendidikannya tinggi, kerja kantoran pula, pasti pintar dan cekatan. Saya juga menyukainya karena mengira beliau adalah orang yang baik dan sayang anak. Siapa sangka? Hanya beberapa bulan setelah menikah, saat topeng kemewahan itu jatuh, saya baru mengerti apa artinya menikah bukan hanya dengan satu orang, tetapi dengan seluruh keluarganya. Keluarga Bagas dulunya memang cukup berada. Pak Minto, ayah mertua saya, meninggal lebih awal. Meninggalkan sebuah rumah megah dan sedikit modal usaha untuk ibu dan anak itu. Saat saya menjadi menantu, Bagas masih hidup dalam sisa-sisa kejayaan lama. Dia membeli mobil, menghabiskan uang seperti air, sementara Bu Marni terbiasa dengan gaya hidup orang berada, selalu bersikap angkuh. Awalnya saya mencoba berbaur, memanggilnya ibu, merawatnya di setiap waktu makan, membuatkan teh setiap pagi, berharap beliau melihat ketulusan saya. Tapi semakin hari, saya semakin menyadari bahwa jarak di antara kami bukan hanya usia, tapi juga penghinaan diam-diam yang beliau tunjukkan pada saya, seorang gadis dari keluarga pekerja biasa, tanpa ayah kaya atau ibu terpandang. Saat menikah, saya membawa serta harta bawaan berupa sedikit uang tabungan saya, sekitar 60 juta rupiah, yang bagi saya saat itu adalah seluruh kekayaan saya. Saya menggabungkannya dengan uang Bagas untuk membuka toko kecil yang menjual bahan bangunan dan alat listrik. Awalnya toko berjalan lancar. Saya mengelola pembukuan, Bagas menangani pelanggan. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, dia mulai sering berkumpul dengan teman-temannya, mabuk-mabukan. Saya mencoba menasihatinya, tapi dia membentak, "Kamu jangan seperti ibu, deh, seharian cuma bisa menceramahi." Aku pergi dengan teman itu untuk urusan bisnis. Kalau tidak bergaul bagaimana bisa menjaga relasi? Kalimat itu terdengar ringan, tapi itulah pertama kalinya saya melihat tatapan aneh di matanya, tatapan yang acuh tak acuh dan sombong. Bu Marni awalnya membela saya, tapi ketika melihat Bagas menunjukkan ketidaksenangan, beliau langsung berbalik arah. Laki-laki keluar minum-minum sedikit itu biasa, jangan terlalu kaku. Lalu setiap kali Bagas kalah main togel dan kehilangan beberapa juta, beliau selalu menutup-nutupinya. Biarkan saja dia merasakan tidak punya uang, biar tahu rasanya menghargai uang, biarkan dia jatuh bangun dulu, nanti juga pintar sendiri. Saya hanya bisa menelan ludah. Setiap kali Bagas kalah, saya yang harus mencari uang untuk membayar utangnya, menggadaikan cincin kawin, bahkan meminjam darurat dari rekan kerja untuk menjaga nama baik suami. Saya terus berpikir, dengan cinta dan kesabaran, dia akan berubah. Lalu, di tahun ketiga pernikahan, Bagas kalah besar dan terlilit utang hampir 250 juta rupiah. Kali ini tidak ada yang bisa menolongnya selain saya. Bu Marni menangis memohon, "Nak, tolong selamatkan dia kali ini. Ibu janji tidak akan membiarkannya berbuat bodoh lagi."
Akhirnya saya menjual semua emas bawaan saya, meminjam tambahan dari bank, dengan menjadikan rumah kami sebagai agunan. Sejak saat itu, saya bekerja siang dan malam, menahan segala kesulitan untuk membayar cicilan, sementara Bagas masih terbiasa dengan pesta pora. Sesekali dia berlutut meminta maaf, berjanji akan memulai dari awal. Dan saya percaya, dengan bodohnya saya percaya, hanya karena berpikir dia masih suami yang sama yang dulu saya cintai. Sementara itu, Bu Marni, sejak melihat saya mampu menanggung beban ekonomi keluarga, sikapnya berubah aneh. Dia jadi jarang bicara, sering melirik sinis, dan sesekali menyindir, perempuan itu kalau lebih hebat dari suaminya, tidak baik. Kamu terlalu pintar nanti malah tidak ada bagus-bagusnya. Saya mendengarnya dan hanya bisa tersenyum getir. Mungkin beliau tidak tahan melihat putranya menjadi bergantung, sementara menantunya semakin mandiri. Saya tetap bersikap sopan, tapi di dalam hati sudah ada retakan. Semakin hari, beliau semakin suka ikut campur, dari urusan makanan, cara saya belanja, cara saya berpakaian, bahkan sampai urusan saya mengirim uang untuk ibu kandung saya. Setiap kali saya mencoba memberi masukan, beliau selalu berkata, "Rumah ini milik anakku, aku punya hak di sini." Meski begitu, saya tetap menjaga keharmonisan, berpikir bahwa beliau sudah tua, jadi wajar jika wataknya sulit. Saya tidak tahu bahwa kesabaran saya justru membuatnya semakin meremehkan saya. Hubungan ibu dan menantu yang sudah rapuh kini semakin retak. Pria yang berdiri di tengah-tengah kami tidak pernah mau menjadi jembatan. Setiap kali saya marah, dia hanya berkata, "Sudahlah, kamu mengalah saja sama ibu, beliau kan sudah tua." Tapi saya bertanya dalam hati, jika perempuan terus-menerus mengalah, apakah dia masih bisa disebut manusia? Saya terus bekerja, menabung setiap sen untuk membayar cicilan bank. Setelah hampir 2 tahun, saya sudah melunasi hampir seluruhnya, hanya tersisa sedikit. Ketika memegang surat konfirmasi bahwa kewajiban utang hampir selesai, saya bernapas lega, di dalam hati muncul rasa bangga bercampur cemas. Saya tidak memberitahu siapapun, hanya menyimpannya diam-diam, mempersiapkan prosedur balik nama sertifikat rumah untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Saya tidak menyangka, kehati-hatian itulah yang menjadi kunci penyelamat saya dari jurang yang digali oleh Bu Marni dan Bagas. Pada saat yang sama, saya mulai menyadari tatapan aneh Bu Marni setiap kali melihat saya. Tatapan iri, dengki, bercampur dengan penghinaan. Seringkali beliau menyindir pada tetangga bahwa zaman sekarang banyak menantu yang terlalu pintar, sampai lupa kalau mereka hanya menumpang di rumah suami. Setiap kata-katanya seperti jarum yang menusuk harga diri saya. Tapi saya tetap diam. Saya pikir, selama saya hidup dengan baik, semua orang akan mengerti. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hanya satu kejadian kecil sudah cukup untuk meruntuhkan semua topeng yang mereka kenakan. Dan kejadian itu dimulai dari Bu Marni sendiri. Semua berawal dari hal-hal yang tampaknya sepele. Setelah saya berhasil menyelamatkan Bagas dari utang besar, suasana di rumah tetap tegang seperti tali yang ditarik kencang. Bu Marni semakin merasa berkuasa, sementara Bagas tidak mau berubah. Awalnya saya masih mencoba menganggap semua perkataan beliau sebagai hal kecil. Menantu yang tinggal dengan mertua, gesekan itu wajar. Tapi perlahan, hal kecil itu berubah menjadi jarum-jarum tak kasat mata yang menusuk harga diri saya setiap hari. Suatu pagi, saat saya sedang menyiapkan sarapan, Bu Marni dengan santai turun ke dapur, memegang kemeja Bagas dengan suara melengking, "Kemeja ini kan baru ibu cuci kemarin, kenapa kamu jemur di tempat yang panas sekali, warnanya jadi pudar, nanti siapa yang mau pakai?" Saya yang sedang mencuci piring, berbalik dan tersenyum tipis, "Maaf, Bu, saya tidak memperhatikan. Lain kali akan saya jemur di tempat teduh," tapi beliau tidak berhenti. Apa-apa harus diingatkan. Sudah hidup bertahun-tahun kok tidak belajar juga caranya jadi menantu? Saya menelan kata-kata bantahan, hanya mengangguk pelan. Setelah beliau naik ke kamarnya, barulah saya menengadah ke langit-langit, air mata jatuh tanpa saya sadari. Tapi yang tidak saya duga, beliau tidak hanya berbicara pada saya.
Beliau membawa masalah-masalah kecil itu dan menceritakannya pada tetangga, dengan bumbu-bumbu tambahan. Suatu hari, Bu Laila, tetangga sebelah, bertemu saya dan berkata setengah bercanda, "Beberapa hari ini saya dengar dari Bu Marni katanya menantu dari kota itu ceroboh sekali, masak nasi gosong terus. Siapa sangka, padahal kelihatannya kamu rapi begini." Saya tertawa canggung, hanya berkata, "Mungkin beliau hanya bercanda, Bu." Tapi hati saya terasa dingin. Saya mulai mengerti bahwa kata-kata beliau yang seolah tak sengaja itu sedang merajut jaring yang menjerat saya. Bagas tetap acuh tak acuh. Dia pulang kerja larut, seringkali dalam keadaan mabuk. Suatu kali, saya menemukan selembar kupon togel yang menang 20 juta rupiah di dompetnya. Saya mengambilnya dan bertanya pelan, "Mas, kamu menang togel? Kenapa tidak bilang?" Bagas merebutnya kembali dan tersenyum sinis. "Aku mau bilang, tapi takut kamu cerewet lagi. Punya uang sedikit untuk senang-senang, masa suami istri harus lapor-laporan terus?" Kalimat itu seperti pisau yang membelah sisa kepercayaan saya. Selama bertahun-tahun saya menanggung beban, dan hanya karena sedikit uang keberuntungan, dia meremehkan saya. Beberapa hari kemudian, dia membeli ponsel baru, terus-menerus mentraktir teman-temannya, bahkan membawa mereka pulang dan membuat rumah berantakan di tengah malam. Saya mengingatkannya baik-baik, dia membentak, "Ini rumahku, aku mau berbuat apa terserah aku." Saya terdiam. Kalimat itu terdengar sangat familiar, persis seperti yang sering diucapkan Bu Marni, bayang-bayang ibunya menyelimuti seluruh rumah ini. Dari cara Bagas berbicara hingga cara Bu Marni sengaja mengungkit masalah lama untuk memecah belah kami. Suatu kali, beliau menjadikan topik saya mengirim uang untuk ibu kandung saya sebagai bahan perdebatan. "Ibu dengar kamu sering kirim uang ke keluargamu ya? Memangnya keluarga ini kekurangan apa sampai harus memikirkan orang lain?" Saya menjawab pelan, "Bu, ibu saya sudah tua. Saya hanya memberinya sedikit agar beliau tidak sedih." Beliau melirik saya. "Perempuan kalau tidak bisa menjaga uang di dalam rumah, tidak akan jadi orang." Kalimat itu membuat Bagas menatap saya dengan tatapan tidak suka. Saya masih mencoba bersabar, berkata pada diri sendiri, selama saya berbuat baik, suatu hari beliau akan mengerti. Tapi sepertinya saya salah, Bu Marni mulai masuk lebih dalam kehidupan pribadi kami. Suatu malam, saat saya hendak tidur, saya mendengar suaranya dari ruang tamu. "Sudah ibu bilang, si Sari itu cuma pura-pura baik, aslinya licik seperti ular. Dia menanggung utang itu supaya nanti bisa merebut rumah ini." Saya menahan napas di balik pintu, mendengar Bagas menjawab dengan suara mabuk, "Sudahlah, Bu, dia juga sudah bekerja keras." Bu Marni langsung menyahut, "Kerja keras apa? Licik, itu yang benar. Ibu ingatkan kamu ya, jangan sampai besok-besok dia mengusir kita berdua dari rumah ini." Saya mendengarnya dan tulang punggung saya terasa dingin. Ternyata di mata beliau, saya adalah orang yang begitu jahat. Keesokan paginya, saya berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tetap menyiapkan sarapan dan menuangkan teh untuknya. Tapi tatapan saya pada Bagas sudah berbeda. Saya sadar, antara saya dan dia kini ada jarak yang tidak bisa dijembatani lagi. Dia bukan lagi suami yang dulu menyayangi istrinya, melainkan pria bermuka dua. Saat butuh uang, dia manis. Saat punya uang, dia menganggap saya seperti pembantu. Puncaknya adalah saat kami pergi ke pasar. Saya pergi bersama Bu Marni dan salah satu sepupunya, Tante Lastri, yang baru datang dari kampung. Ketika saya memilih sayuran, beliau mencibir, "Menantu kota kok beli sayur murah begini? Tidak takut ditertawakan orang?" Tante Lastri menimpali, "Mungkin Mbak Sari hemat biar tidak perlu mengundang tamu." Keduanya tertawa mengejek. Suara tawa yang sumbang di tengah pasar, membuat beberapa orang menoleh. Wajah saya memerah, tangan saya gemetar hingga keranjang belanjaan terjatuh. Saat itu saya hanya ingin pergi, tapi kemudian saya teringat akan harga diri. Saya membungkuk memunguti setiap ikat sayur, menggigit bibir hingga berdarah. Dalam perjalanan pulang, Bu Marni masih belum berhenti. "Perempuan kalau tidak pintar mengatur pengeluaran, kasihan anakku nanti." Saya memandang keluar jendela mobil, suara saya tercekat. "Kalau memang kasihan,
Anak ibu sudah kasihan dari dulu, tidak perlu menunggu nanti. Beliau tertegun dan menoleh ke arah saya, matanya menyala-nyala. Sisa perjalanan kami lalui dalam keheningan, hanya ada suara mesin mobil di tengah atmosfer yang pekat. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar, menatap tumpukan dokumen bank dengan pikiran kalut. Saya tahu, retakan-retakan kecil hari ini akan meledak suatu saat nanti, dan jika saya tidak bersiap, saya tidak akan punya apa-apa selain tangan kosong. Setelah kejadian di pasar itu, suasana di rumah benar-benar berubah. Rasa berat merayap di setiap waktu makan, setiap tatapan, setiap helaan napas. Bu Marni tetap di sana, tenang seolah tidak terjadi apa-apa, masih tersenyum, masih memerintah saya ini itu. Sementara Bagas semakin menjauh, setiap pulang kerja dia langsung menghilang, baru kembali tengah malam dengan bau alkohol yang pekat. Suatu hari saya bertanya pelan, "Mas, pergi kemana sampai selarut ini?" Dia mengerutkan kening. "Jangan menginterogasi, aku ada urusan kerja." Lalu dia diam-diam berbalik, meninggalkan saya dengan meja makan yang dingin. Suatu malam, saat sedang memasak, saya mendengar Bu Marni berbicara di telepon di halaman. Suaranya berbisik tajam, "Si Sari itu makin hari makin kurang ajar. Kalau ibu tidak mendidiknya, nanti dia naik ke kepala." Saya berhenti, hati saya perih. Ketika beliau masuk, saya tetap bersikap seolah tidak tahu apa-apa, hanya berkata pelan, "Ibu sudah mau makan?" Beliau melirik saya, menyindir, "Nasi buatanmu gosong begini, kalau dimakan nanti sakit perut." Kalimatnya ringan tapi penuh duri. Saya menunduk, tapi hati saya sudah mati rasa. Konflik-konflik kecil terus menumpuk. Suatu minggu pagi, saya membereskan ruang tamu. Saat sedang membersihkan debu di rak, saya menemukan sebuah foto lama yang tersembunyi di laci. Foto Bagas bersama seorang wanita asing, saling merangkul dan tertawa lebar. Saya membeku, tangan saya gemetar. Saat saya bertanya, Bagas membentak, "Itu cuma teman lama, kamu berlebihan." Tapi sorot matanya tidak lagi sejernih dulu. Saya diam. Bukan karena percaya, tapi karena tidak punya tenaga lagi untuk berdebat. Sejak hari itu, saya mulai berubah. Saya tidak banyak bicara, tidak lagi memberi penjelasan, hanya diam-diam mengamati. Bu Marni melihat itu dan semakin menjadi-jadi. Dia merasa berhak mengendalikan segalanya di rumah, membuka kulkas untuk melihat apa yang saya beli, menghitung jumlah telur, bahkan memeriksa lemari pakaian saya. Suatu kali, dia masuk ke kamar saat saya sedang bekerja, mengambil semua spray untuk dicuci, dan sekalian menggeledah laci meja kerja saya. Malamnya saat pulang, saya melihat amplop gaji saya di atas meja, posisinya sudah bergeser. Saya bertanya langsung, "Ibu masuk ke kamar saya ya?" Beliau menjawab dingin, "Aku membersihkan kamar biar rapi. Memangnya ada apa yang kamu sembunyikan?" Saya menatapnya, tersenyum getir. Tidak ada yang disembunyikan, hanya tidak ingin ada yang menyentuh barang pribadi saya. Beliau membentak, "Memangnya ini rumah siapa? Rumahku, kamu menumpang jadi tidak punya hak bicara." Saya terdiam, tapi di dalam hati muncul perasaan aneh, bukan lagi takut, hanya rasa jijik. Sejak saat itu, saya mulai mencatat dengan teliti setiap pengeluaran, menyimpan struk, dan mencetak rekening koran. Saya melakukan semuanya dengan rapi. Saya tidak memberitahu siapapun, termasuk Bagas. Saya tahu, suatu hari nanti semua ini akan berguna. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Suatu sore, Bu Marni pulang kampung dan lupa membawa ponsel lamanya. Saat sedang bersih-bersih, saya melihat layarnya menyala dengan pesan baru, pesan yang beliau kirimkan untuk adiknya. "Aku harus merebut kembali rumah ini, tidak bisa membiarkan si Sari menguasainya. Tunggu dia lengah, aku akan memberinya pelajaran." Saya menggenggam ponsel itu erat-erat, rasa kebas menjalari tulang punggung saya. Ternyata beliau tidak hanya bermulut jahat, tapi benar-benar berniat mengusir saya dari tempat yang sedang saya pertahankan dengan susah payah. Keesokan harinya, saya mencoba memancing Bagas. "Kalau suatu hari rumah ini hilang, kamu akan menyesal tidak?" Dia tertawa setengah mengejek. "Rumah ini atas nama ibuku. Kamu khawatir apa?" Saya tertegun, ternyata dia juga tidak tahu.
atau sengaja tidak mau tahu bahwa sayalah yang telah melunasi seluruh utang dan sedang dalam proses mengurus balik nama sertifikat. Saya diam, tiba-tiba mengerti bahwa tidak ada seorang pun di rumah ini yang benar-benar menganggap saya sebagai keluarga. Sore itu, hujan turun. Saya berdiri di dekat jendela memandang halaman, air hujan bercampur dengan air mata. Tapi tidak seperti biasanya, saya tidak lagi merasa sedih, hanya merasa dingin. Di kepala saya mulai merancang langkah-langkah pertama dari sebuah rencana. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi diri. Saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Bu Marni di kampung, tapi saya yakin, saat beliau kembali, segalanya tidak akan sama lagi. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, beliau kembali dengan senyum misterius, membawa serta sebuah rencana besar yang tidak saya sangka akan menjadi awal dari badai sesungguhnya dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakan sore itu, hari di mana semua batas kesabaran saya dihancurkan dan saya berubah dari seorang menantu yang penurut menjadi seseorang yang siap melawan. Setelah pulang dari kampung, Bu Marni kembali ke rumah dengan wajah ceria, berbeda dari biasanya. Dia membawa beberapa kerabat, Tante Lastri, Om Budi, dan 2 anak kecil, katanya untuk tinggal sementara beberapa hari agar rumah ramai. Saya lelah melihat tumpukan barang bawaan mereka, suara anak-anak berteriak, dan Bu Marni yang memerintah, "Sari, siapkan tempat untuk tante dan ommu." Saat itu saya masih mencoba menahan diri, berpikir mereka hanya akan tinggal beberapa hari. Tapi ternyata beberapa hari versi Bu Marni berlangsung selama sebulan, dan mimpi buruk pun resmi dimulai. Para kerabat itu bersikap seolah rumah saya adalah milik mereka. Pagi-pagi, Tante Lastri membuka kulkas dan mengambil susu. Melihat saya sedang menyiapkan sarapan, dia berkomentar, "Mbak Sari masak apa ini? Sedikit sekali, mana cukup? Pelit sekali ya rumah ini." Sementara Om Budi dengan santainya menonton TV seharian, menaikkan kaki ke atas meja, saya mencoba memberi masukan, tapi Bu Marni menepisnya. "Sudahlah, mereka kan keluarga, biarkan saja mereka nyaman." Setiap kali beliau mengucapkan kalimat itu, saya merasa seluruh otot di tubuh saya menegang. Suatu malam, Bagas pulang dalam keadaan mabuk. Baru masuk rumah, dia sudah berteriak, "Bu, hari ini asyik sekali, ayo kita makan-makan." Bu Marni menyambutnya dengan gembira. Sementara saya berdiri di sudut dapur menatap meja makan yang sudah saya siapkan, bertanya-tanya sejak kapan rumah ini berubah menjadi warung. Mereka makan dengan ribut, menumpahkan bir ke lantai, tertawa terbahak-bahak. Saya diam-diam membersihkan semuanya tanpa berkata apa-apa. Saat saya membuang sampah, saya mendengar Tante Lastri berkata pada Bu Marni, "Ibu pintar sekali ya, dapat menantu yang bisa jadi pembantu gratis." Seluruh meja tertawa. Saya berdiri di teras. Kedua tangan saya gemetar, rasa terhina menampar wajah saya. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk bicara terus terang. Saat sarapan, saya berkata dengan tenang, "Bu, saya mohon izin bicara. Rumah kita sekarang terlalu ramai, saya tidak sanggup mengurusnya sendirian. Mungkin Tante dan Om bisa tinggal beberapa hari lagi lalu pulang, nanti saya akan berikan oleh-oleh." Belum selesai saya bicara, Bu Marni menggebrak meja dengan sumpitnya, suaranya kering dan keras. "Rumah ini aku yang putuskan, bukan giliranmu memberi perintah. Kamu lupa ini rumah siapa?" "Hah?" Saya membeku. Bagas yang duduk di sebelah hanya bergumam dengan wajah dingin, "Sudahlah, biarkan ibu tenang." Darah panas mengalir ke kepala saya. Saya menoleh padanya. "Mas, lihatlah, apa posisi saya di rumah ini?" Bagas menghindari tatapan saya dan diam. Seharian itu, saya seperti orang linglung. Saya bekerja dengan tangan gemetar, pikiran kosong. Malamnya, rumah kembali riuh. Suara tawa, piring beradu, dan Bu Marni yang memerintah saya untuk bersih-bersih. Saat saya tidak sengaja menjatuhkan sebuah mangkuk, beliau berteriak, "Dasar ceroboh, perempuan kampung." Kalimat itu membuat semua orang tertawa. Saya melihat sekeliling. Setiap wajah yang mengeyek, setiap tatapan yang menghina. Bahkan Bagas pun bersandar di kursi, tersenyum tipis. Momen itu, saya merasa mati rasa. Saya masuk ke kamar dan mengunci pintu,
air mata tak terbendung. Saya telah memberikan segalanya, menahan segalanya, dan yang saya dapatkan hanyalah penghinaan. Saya duduk berjam-jam. Hingga malam tiba, cahaya dari ruang tamu masih menyelinap melalui celah pintu. Saya mendengar suara Bu Marni. Rumah ini cepat atau lambat akan jadi milikku. Perempuan itu cuma numpang. Kalimat itu adalah tusukan terakhir. Saya menggenggam erat sertifikat merah yang saya simpan baik-baik di laci. Sertifikat hak milik yang sudah dalam proses balik nama setelah utang lunas. Saya tahu, inilah bukti hidup saya. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi dan langsung pergi ke bank. Saat memegang surat konfirmasi pelunasan pinjaman, jantung saya berdebar kencang. Saya menarik napas dalam-dalam, merasa seperti terbebas dari belenggu tak kasat mata. Saya memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk Bagas. Saya akan membiarkan mereka hidup dalam ilusi bahwa mereka masih berkuasa, sementara saya telah merebut kembali seluruh hidup saya. Sore itu, saat saya pulang, Bu Marni sedang berbicara dengan kerabat lain dengan nada kemenangan. Si Sari itu mengira dia hebat, lihat saja berapa lama dia bisa bertahan. Kalau aku sudah mau, tidak ada yang bisa lepas dari tanganku. Saya berdiri di luar pintu, mendengar setiap kata dengan jelas. Senyum percaya diri di wajahnya membuat saya merinding. Tapi kali ini, saya tidak lagi gemetar. Saya tersenyum tipis. Saya tahu, air sudah meluap dari gelasnya, dan badai akan segera menyapu semuanya. Sudah 3 tahun berlalu sejak saya menandatangani dokumen terakhir untuk melunasi utang bank. 3 tahun cukup untuk mengubah seorang wanita dari lemah menjadi tegar, dari pendiam menjadi dingin dan waspada. Kini, saya bukan lagi Hapsari yang dulu, yang hanya tahu bekerja keras dan menahan diri. Saya telah belajar bagaimana diam di saat yang tepat, berbicara saat diperlukan, dan yang terpenting, tahu bagaimana memegang apa yang menjadi milik saya. Pagi itu, saya berdiri di depan gerbang rumah, menatap nomor rumah baru yang berkilauan di bawah sinar matahari. Perasaan aneh menyelimuti saya. Tanah ini, rumah ini, sekarang secara resmi atas nama saya. Semua prosedur balik nama telah selesai setengah tahun yang lalu, tapi saya merahasiakannya dari semua orang, termasuk Bagas. Saya tahu, hanya ketika mereka mengira masih memiliki kendali, mereka akan menunjukkan sifat asli mereka. Dan seperti yang saya duga, segalanya kembali terjadi persis seperti skenario lama. Sore itu, saat saya baru pulang kerja, dari kejauhan saya sudah mendengar suara riuh yang familiar dari dalam halaman. Suara tawa sumbang, piring beradu, persis seperti 3 tahun lalu. Saat saya masuk, pemandangan di depan mata membuat saya tertegun. Bu Marni duduk di tengah rumah, dikelilingi oleh belasan kerabat dengan barang-barang mereka. Beliau mengangkat kepala, tersenyum. "Kamu sudah pulang? Ibu punya kejutan untukmu." Saya tersenyum tipis. Kejutan dari ibu lagi, di dalam hati, bukan lagi amarah yang saya rasakan, melainkan ketenangan yang dingin. Saya tahu, inilah saatnya mereka akan menjebak diri mereka sendiri. Setiap wajah yang berisik, setiap kata yang tidak sopan, semuanya seperti sebuah drama yang sudah saya hafal. Tapi tidak seperti dulu, saya bukan lagi penonton, melainkan sutradaranya. Bagas keluar dari kamar, bau alkohol masih samar tercium. Dia menatap saya dengan nada angkuh. "Ibu mau mereka tinggal di sini? Ya biarkan saja, apa masalahnya?" Saya tersenyum. "Masih belum berubah juga ya? Asal ibu senang, tidak peduli bagaimana perasaan istri." Dia mengerutkan kening, tapi saya tidak ingin berdebat. Saya menatap lurus ke arah Bu Marni. Suara saya merendah. "Kali ini, ibu mau mereka tinggal berapa lama?" Bu Marni mengangkat dagu seolah memberi perintah. "Sebulan saja biar ramai. Jangan sewot begitu. Rumah sebesar ini tidak akan kekurangan tempat." Saya menjawab pelan, tatapan saya dingin. "Benar, rumah ini besar. Tapi hak untuk memutuskan sekarang bukan lagi milik anak ibu." Bu Marni terdiam sejenak, tapi tetap mempertahankan sikap angkuhnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara melengking. Saya hanya tersenyum. "Tidak ada apa-apa, Bu. Silakan tinggal dengan nyaman. Ibu suka kejutan, saya juga akan menunjukkan pada ibu apa itu kejutan."
Lalu saya naik ke kamar, meninggalkan suara bisik-bisik di belakang. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk di meja kerja, membuka laci, dan mengeluarkan map merah yang terbungkus rapi. Sertifikat hak milik, SHM, atas nama saya, Hapsari. Jari saya mengelus lembut tulisan itu, tatapan saya tegas. Semua keringat, air mata, dan tahun-tahun penghinaan kini terbayar dengan dua kata, pemilik sah. Saya tahu, sebentar lagi akan ada konfrontasi terakhir, di mana saya tidak akan lagi menghindar, tidak akan lagi mengalah. Keesokan paginya, saya menelepon Dewi, sahabat saya yang bekerja di kantor hukum dan telah membantu saya menyelesaikan proses balik nama. Saya menceritakan semuanya. Dewi menghela napas. Kamu tetap tenang, kalau mereka macam-macam, aku yang akan urus bagian hukumnya, biarkan saja mereka tinggal, semakin lama, semakin terlihat aslinya. Saya tersenyum, aku tahu, hanya saja, kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injakku lagi. Sorenya, saat saya masuk ke ruang tamu, kerabat Bu Marni sedang duduk dengan santai. Tante Lastri masih dengan nada yang sama. Mbak Sari, ambilkan nasi lagi dong, orangnya banyak. Saya mengangguk, membawakan nasi tambahan, tapi di dalam hati tidak ada lagi rasa kesal. Saya mengamati setiap orang, setiap perkataan, dan mengingat semuanya. Saya tahu, hanya dengan sedikit kelengahan dari mereka, saya akan membuat semua orang yang pernah menertawakan saya dulu terdiam. Saat malam tiba, Bu Marni mendekati saya, tersenyum setengah hati. Ibu tahu kamu masih marah soal yang dulu, tapi sudahlah, anggap saja masa lalu. Saya menatap lurus ke arahnya, suara saya tenang. Ibu tenang saja, saya tidak marah. Saya hanya berharap, nanti ibu tidak akan menyesali pilihan ibu. Beliau sedikit terkejut, tertawa canggung. Kamu aneh sekali bicaranya. Saya menjawab, nanti juga ibu akan mengerti. Di dalam kamar yang gelap, saya menutup pintu perlahan. Cahaya dari lorong menyinari wajah saya, setengah terang setengah gelap, saya tersenyum tipis. Pertarungan ini, saya bukan lagi pihak yang terpojok, saya telah kembali, dan kali ini, segalanya akan berjalan sesuai keinginan saya. Keesokan paginya, baru saja saya membuka mata, sudah terdengar suara tawa dan obrolan riuh dari dapur. Bau gorengan yang pekat, suara minyak panas, berpadu dengan musik dangdut yang keras. Saya melihat jam, baru pukul 6 pagi. Saat turun, pemandangan di depan mata membuat saya tercengang. Dapur penuh sesak. Tante Lastri sedang menggoreng, Om Budi mengupas bawang di lantai, dan Bu Marni duduk di tengah, berkacak pinggang seperti seorang komandan. Beliau menoleh pada saya dengan nada manis yang dibuat-buat. Loh, menantu kota kok bangunnya siang sekali. Ibu sudah bangun dari jam 5 menyiapkan sarapan untuk semua. Saya tersenyum getir, mencoba tetap tenang. Terima kasih, Bu. Tapi lain kali jangan menyetel musik terlalu keras, nanti tetangga terganggu. Beliau melirik tajam. Ini rumahku, mau setel apa saja terserah. Siapa yang berani protes? Kalimat itu membuat suasana menjadi kaku. Saya tidak menjawab, hanya membuka jendela agar udara segar masuk. Bau minyak goreng langsung menyebar ke halaman, membuat beberapa tetangga melongok. Bu Marni melihat itu dan semakin merasa menang. Biar saja mereka lihat rumah kita ramai, banyak orang itu banyak rezeki. Saya berbalik, dalam hati berpikir, rezeki atau malapetaka, nanti juga ibu akan tahu. Siangnya, saat saya sedang bekerja online di kamar, suara panggilan dari bawah terdengar. Sari, turun siapkan makan untuk tante dan om. Saya menarik napas dalam-dalam dan turun. Di meja, hidangan berlimpah. Tapi alih-alih berterima kasih, Tante Lastri menyipitkan mata. Mbak Sari, tambah nasi lagi. Orangnya banyak kok nasinya sedikit sekali. Mana cukup, saya tersenyum. Silakan makan sepuasnya, Tante. Kalau habis, nanti saya masak lagi. Bu Marni langsung menimpali. Tidak perlu. Biar aku yang masak, masakan Sari itu selalu pelit. Seluruh meja tertawa. Saya meletakkan mangkuk nasi, tersenyum tipis. Kalau ibu yang masak bagus sekali, saya jadi tidak repot. Kalimat saya membuatnya terdiam beberapa detik, lalu wajahnya memerah dan dia membentak.
Menantu macam apa bicara seperti itu pada mertua? Saya hanya menatapnya, suara saya merendah. Saya hanya bicara jujur, sore itu saya pergi ke pasar. Saat kembali, Bu Laila tetangga saya, menarik saya dan berbisik. Sari, tadi pagi rumahmu ribut sekali. Katanya Bu Marni membawa seluruh kerabatnya untuk tinggal dan menguasai rumah. Benar begitu? Saya tersenyum tipis. Lihat saja Bu, beberapa hari lagi mungkin akan ada drama seru. Bu Laila menggelengkan kepala. Kamu terlalu baik, terus-terusan diinjak-injak begitu mana tahan. Saya hanya tersenyum. Baik? Tidak, kali ini saya tidak akan baik lagi. Saat masuk ke rumah, saya melihat barang-barang berantakan. Lemari minuman terbuka, beberapa botol mahal hilang. Saya bertanya, Bu, apa ada yang mengambil minuman saya? Bu Marni menjawab santai, minuman di rumah, siapa saja boleh minum. Saya berusaha menjaga nada suara tetap tenang. Benar Bu, tapi itu hadiah dari atasan saya, rencananya untuk klien. Beliau melirik. Oh, kalau untuk klien ya beli lagi saja. Perempuan kok perhitungan sekali, picik. Saya diam, tapi di dalam kepala saya mulai mencatat setiap kejadian. Malamnya, saat semua orang sudah di kamar, saya diam-diam mengirim pesan pada Dewi. Semuanya terjadi persis seperti dulu. Mereka sangat percaya diri, besok aku butuh bantuanmu. Dewi membalas. Oke, tetap tenang. Aku akan bawa salinan sertifikatnya. Saya tersenyum tipis, rasa dingin menjalari tubuh saya. Keesokan paginya, sebuah insiden kecil terjadi, tapi cukup untuk membuat segalanya bergejolak. Saat saya baru saja berangkat kerja, Bu Marni membawa Tante Lastri dan Om Budi ke supermarket menggunakan mobil saya tanpa bertanya. Siangnya mereka pulang. Jas putih yang tergantung di belakang mobil terkena minyak, bau makanan menyengat. Saya bertanya pelan, Bu, lain kali kalau mau pakai mobil tolong bilang dulu ya, saya ada jadwal. Bu Marni menjawab ketus, mobil anakku, kamu punya hak apa menyuruhku izin? Saya tertawa. Ibu salah ingat, STNK mobil ini atas nama saya. Suasana hening sejenak. Para kerabat saling pandang, sementara wajah Bu Marni menjadi gelap. Maksudmu apa bicara begitu? Saya menjawab pelan. Tidak ada maksud apa-apa, hanya meluruskan saja. Malam itu, Bagas duduk mabuk di ruang tamu, mulutnya meracau. Kamu jangan menyulitkan ibu. Rumah ini bagaimanapun milik ibuku, kamu menumpang jadi harus tahu diri. Saya menatapnya, tatapan saya kosong. Kamu benar-benar berpikir begitu? Tanyaku. Dia mengangguk, tersenyum sinis. Kalau begitu, baiklah. Besok kamu akan lihat siapa yang sebenarnya menumpang. Selesai berkata, saya berdiri dan masuk ke kamar. Di luar, angin bertiup, dedaunan menghantam jendela, ranya seperti sebuah peringatan. Saya tahu, perang dingin antara saya dan Bu Marni telah resmi dimulai, dan kali ini, saya tidak akan menjadi pihak yang kalah. Saya tahu sudah saatnya untuk tidak lagi menahan diri. Bu Marni dan rombongan kerabatnya menganggap diam saya sebagai kelemahan, sementara Bagas mengira saya akan selamanya menunduk, tapi mereka tidak tahu, semua yang saya lakukan selama ini hanya untuk menunggu hari seperti hari ini. Minggu pagi, saya bangun lebih pagi dari biasanya. Saya memanggil tukang listrik untuk memperbaiki lampu ruang tamu, meminta tetangga membantu menata meja makan panjang di tengah rumah. Saat Bu Marni turun dan melihat pemandangan itu, beliau mengerutkan kening. Ada acara selamatan? Kenapa ditata begini? Saya menjawab dengan tenang. Bukan selamatan, Bu, hanya pertemuan keluarga. Saya mengundang semua untuk hadir. Suara saya terdengar ringan namun tegas, cukup untuk membuat Bu Marni sedikit terkejut. Siangnya, semua orang sudah berkumpul. Tante Lastri, Om Budi, beberapa kerabat lain, dan Bagas, semua duduk mengelilingi meja dengan sikap ragu. Saya menuangkan teh untuk setiap orang, lalu membuka pembicaraan. Saya tahu beberapa waktu belakangan ini ada banyak kesalahpahaman. Hari ini saya ingin meluruskan semuanya. Bu Marni tersenyum sinis. Kesalahpahaman apa? Kamu saja yang tidak tahu diri. Saya mengangguk. Betul, Bu. Kalau begitu, izinkan saya membuktikan betapa tidak tahu dirinya saya. Saya membuka tas, mengeluarkan setumpuk dokumen yang terjilid rapi. Saya meletakkannya di tengah meja,
Suara saya datar. Ini adalah seluruh bukti dari bank yang menyatakan bahwa saya telah melunasi seluruh utang rumah ini sendirian 3 tahun yang lalu. Dan ini, saya menunjuk dokumen lain, adalah sertifikat hak milik atas nama saya. Sejak hari itu, rumah ini tidak lagi terkait dengan pinjaman atas nama Bagas. Suasana di ruangan itu seketika membeku. Suara sendok jatuh ke lantai terdengar jelas. Mata Bagas membelalak, suaranya serak. Kamu bilang apa? Rumah ini atas namamu? Saya menatapnya, tersenyum. Benar. Saat kamu sibuk mabuk dan berjudi, aku sudah menyelesaikan semuanya. Aku hanya tidak memberitahumu karena kupikir kamu belum siap mendengarnya. Wajah Bu Marni pucat pasi, beliau berteriak, tidak mungkin. Rumah ini milik anakku, aku membangunnya dengan uang suamiku. Saya menjawab dengan perlahan. Ibu salah ingat, ibu hanya berkontribusi sedikit di awal. Setelah itu, sayalah yang membayar cicilannya, mempertahankan setiap batanya. Jika bukan karena saya, rumah ini sudah lama disita oleh bank. Rumah anak ibu itu sekarang adalah properti atas nama saya. Tante Lastri mencoba membela, tapi saya menoleh padanya dengan senyum tipis. Tante jangan bicara dulu. Kalau tante punya waktu, saya bisa tunjukkan surat utang Bagas yang lain. Di dalamnya ada tanda tangan ibu yang menyatakan saya sebagai penanggung jawab utang. Semuanya ada di sini. Saya meletakkan map tebal itu di atas meja. Suaranya cukup keras untuk membuat semua orang terkejut. Ruangan menjadi sangat berat, hanya suara kipas angin yang terdengar. Beberapa saat kemudian, Bagas menggebrak meja, suaranya geram. Kamu menyembunyikan ini untuk apa? Mau merebut semuanya? Saya tertawa. Aneh sekali pertanyaanmu. Aku menyembunyikannya agar kamu tidak menghancurkannya lagi. Soal merebut, aku hanya mempertahankan apa yang menjadi hak dari hasil kerja kerasku. Tatapan saya lurus dan dingin seperti baja. Bu Marni berusaha bangkit, tubuhnya gemetar. Aku tidak terima. Beraninya kamu merampok kami. Saya berdiri, berbicara perlahan tapi tegas. Tidak ada yang merampok siapapun, saya hanya mengambil kembali apa yang pantas saya dapatkan. Mulai sekarang, siapapun yang ingin tinggal di rumah ini harus meminta izin saya. Bu Marni ternganga, sementara para kerabat terdiam. Beberapa dari mereka saling pandang, ada yang mulai menghindari tatapan saya. Saya melihat sekeliling, suara saya tenang. Selama bertahun-tahun saya diam bukan karena takut, tapi karena saya ingin melihat sampai di mana batas hati nurani orang. Sekarang saya sudah tahu, mulai hari ini, saya tidak akan lagi memasak, melayani, atau disuruh-suruh. Jika ada yang masih ingin tinggal di sini, saya akan menghitung biaya makan dan tinggal dengan jelas. Jika tidak, saya bersedia menyewa orang untuk membantu membersihkan rumah. Kalimat itu seperti bom yang meledak di tengah ruangan. Tante Lastri ternganga. Om Budi tergagap. Loh, tinggal di sini bayar. Saya mengangguk. Benar. Karena ini rumah saya, tidak ada lagi yang bisa tinggal gratis. Bu Marni gemetar menunjuk saya. Kamu benar-benar keterlaluan. Saya menjawab pelan, tatapan saya tenang hingga terasa dingin. Tidak, Bu. Saya hanya mengembalikan apa yang telah Ibu tabur. Suasana hening total. Bagas terduduk lemas di kursinya, wajahnya pucat. Para kerabat buru-buru membereskan piring, tidak ada yang berani bicara lagi. Saya melihat sekeliling, menarik napas dalam-dalam. Di hati saya tidak ada lagi amarah, hanya perasaan lega yang aneh. Saya tahu, ronde pertama telah saya menangkan. Tapi saya juga tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan justru itulah yang saya butuhkan. Setelah pertemuan keluarga hari itu, rumah menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi tawa riuh, tidak ada lagi suara piring beradu, yang ada hanya suara kipas angin yang berputar, seperti tetesan waktu. Saya tahu badai belum usai, ia hanya jeda untuk mempersiapkan angin yang lebih kencang. Dan benar saja, tatapan Bu Marni dan Bagas beberapa hari setelahnya menjelaskan segalanya. Bu Marni tidak lagi memerintah saya dengan ribut, tapi setiap kali berpapasan, saya bisa merasakan tatapan yang seolah ingin merobek-robek saya. Suatu kali, saat beliau sedang mengupas buah, melihat saya lewat,
beliau berhenti dan berkata dengan nada sinis, perempuan terlalu hebat itu sengsara. Selalu ingin berkuasa, tapi jangan kira bisa mempertahankannya selamanya. Saya tersenyum. Ibu tenang saja. Saya tidak berniat memegangnya selamanya, hanya mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Beliau membuang muka dengan tatapan tajam, tapi saya melihat tangannya gemetar. Para kerabat mulai pergi satu persatu. Om Budi pamit dengan alasan mengurus sawah. Tante Lastri beralasan ada urusan mendadak dan mengemasi barangnya. Saya tidak mencegah, hanya berkata lembut, terima kasih sudah berkunjung. Semoga lain kali kita bisa bertemu dalam suasana yang lebih baik. Mereka menghindari tatapan saya, menunduk, lalu pergi. Saat pintu tertutup, rumah terasa kosong yang menakutkan. Bagas berbeda. Dia diam selama beberapa hari, tidak menatap saya, tidak berbicara, tapi di matanya ada amarah yang tertahan. Suatu malam saat saya membuat teh di dapur, dia masuk, suaranya berat, kamu nekat sekali. Ya, berani-beraninya mengurus balik nama rumah tanpa memberitahuku. Saya meletakkan cangkir, menjawab tenang, jika aku memberitahumu, apa kamu akan membantuku membayar cicilan, atau malah menggadaikan sertifikatnya untuk berjudi? Dia menggeram, tangannya menggebrak meja. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Saya menatapnya, tatapan saya dingin. Aku tidak mengungkit, aku hanya mengingatkan agar kamu ingat siapa yang menyelamatkan rumah ini. Dia diam, wajahnya memerah, lalu pergi membanting pintu kamar. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap cahaya lampu di dinding. Saya lelah, tapi tidak lagi takut. Saya tahu keheningan ini hanyalah awal dari rencana lain. Dan benar saja, keesokan paginya saya mendengar Bu Marni berbicara di telepon di kamarnya, suaranya lirih, si Sari itu sudah keterlaluan. Ibu harus memberinya pelajaran, biar ibu yang atur, tidak bisa dibiarkan semaunya. Saya tidak perlu mendengar lebih lanjut, hanya tersenyum. Bu Marni belum mengerti, semakin beliau berencana, semakin beliau terperosok ke dalam perangkap yang beliau buat sendiri. Saya mulai lebih berhati-hati. Semua dokumen penting saya simpan di brankas, mengubah kata sandi semua rekening bank, dan mengunci laci meja kerja. Saya juga meminta Dewi untuk memperbarui semua berkas hukum, berjaga-jaga jika mereka nekat. Dewi hanya berkata singkat, tindakanmu sudah benar. Orang seperti mereka tidak akan mudah menyerah. Beberapa hari kemudian, rumah menjadi sunyi yang mencurigakan. Bu Marni tetap ke pasar dan memasak, tapi tidak lagi berbicara pada saya. Suatu malam, saya mendengar beliau dan Bagas berbicara di kamar. Beliau berbisik, kamu tenang saja, ibu akan ambil kembali rumah ini, tidak akan ibu biarkan dia merebutnya. Bagas hanya menjawab, terserah ibu, aku sudah capek. Saya mendengarnya dan merinding. Mungkin di dalam hatinya, harga diri sebagai laki-laki telah terluka sangat dalam. Dan ketika seorang pria kehilangan harga diri, dia bisa melakukan apa saja. Suatu hari, saya pulang terlambat. Saat masuk, saya melihat Bu Marni duduk di ruang tamu, memegang cangkir teh, wajahnya tenang yang aneh. Beliau menatap saya dan berkata perlahan, Ibu lihat kamu sibuk sekali akhir-akhir ini. Bagaimana kalau ibu bantu kamu mengurus rumah, mengelola pembukuan, biar kamu tidak repot. Saya tersenyum, langsung mengerti maksudnya. Terima kasih, Bu, tapi pekerjaan itu sudah biasa saya lakukan. Ibu istirahat saja. Beliau hanya tersenyum tipis, matanya memancarkan sesuatu yang seperti pertanda buruk. Malam itu, saat saya mematikan lampu, cahaya bulan menyinari sertifikat merah yang saya letakkan di meja. Saya mengelusnya perlahan, hati saya tenang, tapi di kepala terngiang sebuah firasat. Badai belum pergi, ia hanya mengubah arah. Dan saat ia kembali, mungkin akan jauh lebih dahsyat. Saya tidak perlu diberitahu untuk tahu bahwa Bu Marni sedang merencanakan sesuatu. Tatapan matanya beberapa hari terakhir bukan lagi hanya amarah, tapi bercampur dengan perhitungan. Dia sering berbicara di telepon dengan berbisik, sesekali tersenyum sinis. Setiap kali saya lewat, dia langsung diam. Keheningan itu tidak membuat saya tenang, justru menakutkan, seperti angin sebelum badai. Suatu pagi saat saya hendak berangkat kerja, Bu Laila memanggil saya, Sari.
akhir-akhir ini ada masalah apa di rumahmu? Bu Marni cerita di pasar kalau kamu mau mengusir seluruh keluarga, memaksa suamimu tanda tangan surat cerai untuk merebut rumah. Saya terdiam, hati saya perih, tapi mulut saya justru tertawa kering. Bu Laila, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Tapi sepertinya sebentar lagi akan ada drama seru untuk ditonton. Bu Laila menatap saya dengan iba. Jangan biarkan mereka mendorongmu sampai ke batas. Kasihan kamu. Saya mengangguk, tapi dalam hati saya sudah memutuskan, kali ini, saya tidak akan mundur lagi. Sore itu, saat saya pulang, Bagas sedang duduk bersama Bu Marni di ruang tamu. Melihat saya, beliau langsung berkata dengan nada manis yang dibuat-buat, "Ibu lihat kamu lelah sekali. Ibu sudah bicara dengan Bagas. Rumah ini memang atas namamu, tapi biarkan saja Bagas yang mengelolanya, biar sesuai adat." Perempuan mengurus sertifikat untuk apa? Saya menatapnya dengan tenang. Ibu ada benarnya, tapi adat harus sejalan dengan keadilan. Ibu ingat tidak, siapa yang melunasi utang rumah ini? Wajahnya menjadi gelap. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Saya meletakkan tas, suara saya menjadi dingin. Keluarga yang mana, Bu? Keluarga ibu atau keluarga saya? Karena setahu saya, keluarga itu tempat di mana ada rasa hormat, bukan tempat di mana satu orang ingin merebut kekuasaan. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya membuang muka. Tapi saya tahu beliau sangat marah. Bagas menatap saya dengan penuh kebencian. "Kamu keterlaluan," katanya. "Aku ini suamimu, tapi tidak punya suara sama sekali di rumah ini." Saya menatapnya dan tersenyum getir. "Suaramu sudah hilang sejak lama. Sejak kamu meletakkan surat utang di meja dan membiarkanku menanggungnya." Wajahnya memerah, dia berdiri dan menggebrak meja, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya tahu mereka tidak akan berhenti di situ. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, gosip menyebar ke seluruh lingkungan. Si Sari itu karena punya uang jadi sombong, merendahkan mertua. Dia mau mengusir Bu Marni, memaksa suaminya berlutut baru boleh masuk kamar. Saya mendengarnya dan tertawa. Mereka berbicara begitu banyak sampai Bu Marni sendiri percaya bahwa dialah korbannya. Suatu malam beliau masuk ke kamar saya, suaranya gemetar seolah teraniaya. "Kamu kejam sekali. Sekarang seluruh lingkungan melihatku seperti orang yang menumpang." Saya meletakkan buku, menatap lurus ke matanya. "Saya tidak pernah ingin ibu menderita. Tapi apa ibu pernah berpikir, siapa yang membuat semua orang tahu masalah ini?" Beliau diam, bibirnya terkatup rapat, matanya memancarkan kebencian. Setelah hari itu, saya mulai bersiap. Saya menelepon Dewi, sahabat saya yang juga pengacara, menceritakan seluruh situasinya. Dewi berkata, "Kalau mereka terus menyebar fitnah, kamu bisa menuntut atas pencemaran nama baik. Tapi lebih baik biarkan saja mereka bicara, semakin banyak bicara, semakin terlihat aslinya." Saya mengangguk, hati saya tenang. Sejak saat itu, saya merekam semua percakapan antara Bu Marni dan Bagas, menyimpan pesan teks, dan setiap kali beliau membentak saya. Bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi diri. Saya juga mengajukan cuti beberapa hari, dengan alasan menyelesaikan urusan keluarga. Atasan saya, yang telah melihat kegigihan saya selama bertahun-tahun, hanya berkata, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan, tetap tenang. Orang baik sepertimu tidak akan ditinggalkan Tuhan." Kata-katanya membuat saya semakin yakin bahwa saya berada di jalan yang benar. Seminggu kemudian, Bu Marni mengundang semua kerabat lama ke rumah. Saya tahu itu adalah pertemuan keluarga di mana beliau berniat membalikkan keadaan. Saya tidak mencegah, hanya tersenyum dan diam-diam bersiap. Saya mengundang Dewi dan beberapa tetangga dekat untuk hadir, mengatakan bahwa saya ingin meluruskan semuanya agar tidak ada salah paham. Bu Marni mengira saya takut dan merasa menang, biar saja dia bicara, lihat saja pembelaannya seperti apa. Malam itu, saat saya menutup pintu kamar, saya melihat Bu Marni menata kursi di halaman, suaranya terdengar jelas, "Besok akan kuberi dia pelajaran." Saya menutup tirai, tatapan saya tajam. Saya sudah siap, dan jika mereka ingin perang, saya akan tunjukkan pada mereka bagaimana seorang wanita membalas.
Minggu pagi itu cuaca mendung, awan kelabu menggantung seolah menandakan badai akan datang. Sejak pagi, Bu Marni sudah sibuk menata kursi di ruang tamu, terus memerintah, "Tante Lastri, siapkan hidangan di teras. Om Budi, lap meja ini sampai bersih. Hari ini pertemuan keluarga harus terlihat pantas." Saya berdiri di tangga, diam-diam melihat ke bawah, hati saya tenang. Di rumah itu, beliau masih mengira dirinya lah sutradaranya, tidak tahu bahwa segalanya akan segera berbalik. Sekitar jam 9, para tamu sudah datang. Selain Tante Lastri dan Om Budi, ada beberapa kerabat lain dan tetangga dekat Bu Marni. Saya mempersilakan mereka duduk dan membuatkan teh. Semua gerakan saya tenang dan perlahan. Bu Marni bersedekap, matanya penuh tantangan. "Hari ini kita berkumpul untuk meluruskan masalah. Selama ini, si Sari sudah merendahkan mertuanya, merebut rumah, dan mempermalukan seluruh keluarga. Apa ini bisa diterima?" Beberapa orang mengangguk setuju. Saya tetap diam, hanya tersenyum. Setelah beliau selesai bicara, barulah saya perlahan berdiri. "Ibu benar, hari ini semuanya harus jelas," kata saya. Suara saya tenang tapi terdengar tegas. Saya hanya berharap semua orang mau mendengarkan sampai selesai sebelum menghakimi. Saya menoleh pada Dewi. Sahabat saya itu mengangguk, membuka tasnya, dan mengeluarkan map merah, meletakkannya di tengah meja. "Ini adalah sertifikat hak milik rumah ini, yang sah atas nama Ibu Hapsari," kata Dewi dengan lugas. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa orang menunduk untuk melihat, terdengar bisik-bisik. Bu Marni melompat berdiri, jarinya gemetar menunjuk. "Kamu siapa ikut campur urusan keluarga saya?" Dewi menjawab singkat. "Saya pengacaranya. Dokumen ini sah, dengan akta notaris. Ibu bisa memeriksanya kapan saja." Wajah Bu Marni pucat, suaranya goyah. "Tidak mungkin, rumah ini milik suami saya, kenapa bisa jadi miliknya?" Saya menatapnya, tatapan saya tenang. "Karena suami ibu sudah meninggal. Anak ibu menjadikan rumah ini agunan untuk membayar utang, dan sayalah yang melunasi semuanya. Saya hanya mempertahankan apa yang telah saya perjuangkan." Hukum mengakuinya, ibu sebaiknya menerima. Suasana menjadi sangat tegang. Tante Lastri tergagap. "Tapi Mbak Sari, bagaimanapun Mbak kan menantu, kenapa tega berbuat begini pada mertua?" Saya menoleh, suara saya tegas. "Jika Tante di posisi saya, apa yang akan Tante pilih? Dianggap menumpang di rumah yang Tante lunasi, atau berdiri untuk membela harga diri?" Tidak ada yang menjawab. Bagas, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berdiri. "Kamu sengaja membuat keributan ini untuk mempermalukan ibuku? Kamu mau seluruh keluarga menganggapku anak durhaka?" Saya menatap lurus ke arahnya. "Tidak, aku hanya ingin semua orang tahu kebenarannya. Jika kamu merasa malu, itu karena kamu tidak berani menghadapi perbuatanmu sendiri." Wajahnya memerah, dia hendak maju tapi Dewi berdiri menghadang. "Sebaiknya Anda tenang, jangan bertindak gegabah. Di sini ada saksi." Bagas terhenti, duduk kembali dengan lemas, keringat membasahi dahinya. Bu Marni sepertinya kehilangan kendali. Beliau menggebrak meja, berteriak, "Aku tidak terima, aku tidak akan membiarkan perempuan ini menghancurkan rumahku." Suaranya menggema, tapi kali ini tidak ada yang mendukungnya. Bu Laila, tetangga saya, angkat bicara. "Bu Marni, saya saksinya. Hapsari yang berjuang melunasi utang, bertahun-tahun dia bekerja keras. Rumah ini kalau bukan karena dia, mungkin sudah hilang." Beberapa orang lain mengangguk. Arah bisik-bisik mulai berubah. Saya menoleh pada Bu Marni, berkata perlahan, "Bu, saya tidak pernah ingin berkonfrontasi. Tapi ibu berulang kali mencemarkan nama baik saya, membawa kerabat untuk menguasai rumah, dan sekarang mengarang cerita pada tetangga. Saya hanya punya satu cara, yaitu mengatakan yang sebenarnya." Bu Marni terhuyung, matanya terbelalak, kehabisan kata-kata. Dewi mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman suara. Suara Bu Marni terdengar jelas. "Aku harus merebut kembali rumah ini, tidak bisa membiarkan si Sari menguasainya." Ruangan sunyi senyap. Bagas tertegun, para kerabat menunduk. Bu Marni gemetar, berbisik seperti memohon, "Kamu merekamku?" Saya menjawab pelan, setiap kata seperti pisau.
Saya hanya menyimpan bukti agar semua orang tahu saya tidak memfitnah. Saat itu, saya melihat semua tatapan di ruangan itu tertuju pada Bu Marni. Wajah percaya diri dan angkuhnya lenyap, yang tersisa hanyalah seorang wanita tua kecil yang gemetar di tengah tatapan penghakiman. Saya tidak merasa senang, tapi beban di hati saya perlahan terangkat. Semuanya telah terungkap, kebenaran tidak bisa dibantah. Saya menghela napas. Saya tidak ingin siapapun malu, tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun terus menginjak-injak saya. Hari ini, anggap saja semuanya selesai. Selesai berkata, saya berbalik pergi. Di belakang saya, Bu Marni jatuh terduduk di kursi, suara tangis serak terdengar, bercampur dengan desau angin di teras. Tapi di hati saya, alih-alih kasihan, yang ada hanyalah ketenangan. Saya tahu, ini baru permulaan. Karena bagi orang seperti beliau, kegagalan tidak akan membuatnya berhenti, justru akan membuatnya lebih berbahaya. Setelah pertemuan hari itu, saya mengira semuanya akan berakhir, tapi saya salah. Dengan karakter Bu Marni, dipermalukan di depan kerabat sama saja seperti disiram air mendidih, beliau diam selama beberapa hari, tapi saya tahu itu adalah keheningan seseorang yang sedang bersiap membalas. Di matanya, amarah telah berubah menjadi kebencian yang membara. Suatu sore saat saya sedang membersihkan kamar, Dewi menelepon. Sari, aku dengar gosip aneh. Ada yang bilang kamu memalsukan dokumen, menipu suamimu untuk balik nama rumah. Saya berhenti. Siapa yang bilang? Tanyaku dengan suara dingin. Dewi menjawab, katanya ibu mertuamu sendiri yang cerita di pasar. Bahkan sudah melapor ke kelurahan. Saya menggenggam ponsel erat-erat, rasa dingin menjalari tulang punggung saya. Jadi, beliau benar-benar nekat. Malamnya saat Bagas pulang, saya langsung bertanya, kamu sudah dengar? Ibumu melaporkanku ke kelurahan, menuduhku merebut rumah. Dia menghindari tatapan saya, hanya bergumam. Aku tidak tahu. Saya tertawa dingin. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Ibumu membuat laporan, dan kamu menandatanganinya kan? Bagas terkejut, gelagapan. Aku hanya tanda tangan saja. Ibu bilang itu hanya prosedur pemeriksaan. Saya tertawa terbahak-bahak. Suara tawa yang serak dan menakutkan. Prosedur pemeriksaan, kamu memang anak yang berbakti. Dia diam menunduk. Rumah terasa sesak, hanya suara jam dinding yang terdengar seperti tikaman. Keesokan harinya, seorang petugas dari kelurahan memanggil saya. Saya membawa semua dokumen asli, bukti pelunasan, dan akta notaris, beserta surat konfirmasi dari bank. Setelah memeriksa semuanya, petugas itu hanya menatap saya dan menghela napas. Ibu Hapsari, berkas ibu lengkap dan sah. Tapi keluarga ibu rumit sekali, ya? Saya tersenyum. Iya, Pak. Hanya kesalahpahaman saja. Terima kasih. Keluar dari kantor kelurahan, saya menelepon Dewi. Aku ingin menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Dewi langsung mengerti. Aku akan siapkan. Bawa saja mereka ke hadapan publik, semakin lama semakin beracun. Malam itu, saya pulang terlambat. Rumah gelap, hanya ruang tamu yang menyala. Bu Marni duduk di sana, wajahnya pucat tapi matanya masih menantang. Di sebelahnya, Bagas, pria yang pernah saya cintai, tampak kuyu tapi masih mempertahankan senyum sinisnya. Sudah pulang, kata Bu Marni. Kukira kamu sudah pergi selamanya. Saya dengan tenang menggantungkan tas. Terima kasih atas perhatian ibu, saya hanya baru pulang kerja. Beliau mendengus. Kerja apa sampai larut malam? Mencari bekingan? Saya berbalik, tatapan saya dingin. Ibu benar. Bekingan saya adalah hukum. Kalau ibu mau, besok kita bisa ke kelurahan lagi untuk konfrontasi. Wajah Bu Marni memucat. Kamu mengancamku? Saya menjawab perlahan. Tidak, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah lelah dengan semua ini. Jika ibu masih menyebar fitnah, saya akan menuntut atas pencemaran nama baik. Beliau menggebrak meja. Aku yang melahirkan anakku. Rumah ini miliknya. Kamu itu menantu, tidak punya hak. Saya tertawa getir. Dokumen sudah jelas. Kenapa ibu masih bersikeras? Bagas berdiri, membanting gelas. Sudah cukup.
Kalau bukan karena ibuku, apa kamu punya tempat tinggal? Saya menatapnya, air mata terasa panas tapi suara saya tetap tenang. Benar, kalau bukan karena ibumu, aku tidak akan pernah tahu wajah asli kalian berdua. Dia tertegun, tangannya terkepal, tapi akhirnya diam. Suasana tegang. Saat saya hendak naik ke kamar, Bu Marni melemparkan kalimat tajam. Kamu pikir hukum bisa melindungimu? Biar ku beritahu, semua orang akan memihakku. Saya berhenti tanpa berbalik. Kalau begitu, kita lihat saja nanti saat semua orang tahu kebenarannya, apa mereka masih akan memihak ibu. Keesokan harinya, saya mengunggah semua salinan akta notaris dan surat konfirmasi bank ke media sosial. Tanpa komentar, hanya dengan tulisan singkat, kebenaran tidak butuh pembelaan. Unggahan itu menyebar dengan cepat. Banyak tetangga berkomentar. Baru tahu ternyata Mbak Sari yang berjuang mempertahankan rumah. Bu Marni keterlaluan. Sorenya, Bu Marni ke pasar dan menjadi bahan gunjingan. Bu Marni, ternyata menantumu begitu baik, kenapa malah difitnah? Beliau pulang dengan wajah pucat. Malam itu, saya mendengar suara tangis dari kamarnya. Bagas duduk di teras, merokok dalam diam, tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Saya menghampirinya, meletakkan segelas air. Aku tidak membenci siapapun, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun terus menginjak-injakku. Mulai sekarang, kalau Mas dan Ibu mau tinggal di sini, hiduplah dengan benar. Dia mengangkat kepala, matanya basah tapi tidak berkata apa-apa. Saya masuk dan menutup pintu. Malam itu, angin bertiup kencang, hujan deras menghantam atap. Saya menatap bayangan saya di kaca jendela. Seorang wanita yang pernah terpojok, kini cukup kuat untuk berdiri tegak di tengah badai. Tapi saya tahu, perang ini belum benar-benar berakhir. Badai mungkin reda, tapi akibatnya akan membuat semua orang membayar harganya. Setelah malam yang penuh badai itu, suasana di rumah berubah total. Tak ada lagi tawa palsu atau langkah kaki riuh para kerabat yang merasa berkuasa. Rumah yang luas terasa kosong dan dingin, hanya menyisakan kami bertiga, masing-masing terkurung dalam keheningan yang menyesakkan. Bu Marni tidak lagi pergi ke pasar atau memarahi siapapun, hanya duduk diam di dekat jendela, menatap gang kecil dengan tatapan kosong. Saya tidak merasa menang, hanya merasa lega seolah baru saja meletakkan beban berat yang telah menekan saya selama bertahun-tahun. Namun, hidup tidak berhenti pada keheningan. 3 hari kemudian, petugas dari kelurahan datang ke rumah. Dengan suara tegas, mereka berkata pada Bu Marni, "Ibu kami panggil ke kantor untuk memberikan klarifikasi terkait laporan palsu dan pencemaran nama baik." Saya terdiam, tidak menyangka semuanya akan berjalan secepat ini. Ternyata, setelah saya mengunggah bukti, pihak kelurahan secara otomatis memeriksa kembali laporan Bu Marni dan menemukan adanya unsur kebohongan. Saya hendak membuka mulut untuk menengahi, tapi Dewi menahan lengan saya dan berbisik, "Biarkan hukum bekerja. Kalau kamu lunak sekarang, mereka tidak akan pernah mengerti konsekuensinya." Malamnya, Bu Marni pulang dengan wajah pucat dan mata merah bengkak. Beliau diam-diam masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sepanjang malam, saya mendengar suara batuk dan isak tangis tertahan dari dalam. Saya berbaring diam, hati saya terasa perih. Bagaimanapun beliau pernah menjadi mertua saya, orang yang pernah saya coba sayangi. Tapi rasa kasihan kini bercampur dengan kelelahan. Saya telah melalui terlalu banyak luka untuk bisa lemah sekali lagi. Keesokan paginya, Bagas memanggil saya ke ruang tamu. Dia tampak kuyu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. "Aku minta maaf," katanya dengan suara serak. "Semua ini salahku. Aku tidak menyangka ibu akan bertindak sejauh ini." Saya duduk di hadapannya, menjawab dengan tenang, "Ini bukan hanya salah ibumu, tapi salah kita semua karena terlalu angkuh. Tapi sekarang sudah terlambat." Dia menunduk, lalu mengangkat kepala dan berkata pelan, "Kurasa kita sebaiknya bercerai." Saya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kamu benar. Di antara kita, semuanya sudah berakhir sejak lama. Kami mengurus perceraian di pengadilan. Saat menandatangani surat itu, tangan saya tidak gemetar, tak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh." Bagas tersenyum sedih. "Kamu kuat sekali." Saya menjawab lirih, "Tidak, aku hanya belajar untuk tidak tumbang."
Dia mengangguk, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah perceraian, saya mengemasi barang-barang saya. Bu Marni tetap di kamarnya. Sebelum pergi, saya mengetuk pintunya, meletakkan sebuah amplop di meja. Di dalamnya ada sedikit uang dan selembar kertas bertuliskan, "Saya tidak dendam, tidak juga menyalahkan. Saya pergi agar kita semua bisa menemukan kedamaian. Saya meninggalkan rumah itu. Saat pintu tertutup di belakang saya, terdengar isak tangis dari dalam. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar Bu Marni pindah ke kampung, tinggal bersama adiknya. Kata orang, beliau menjadi pendiam, tak ada lagi sisa-sisa keangkuhan. Sementara Bagas, setelah cerai, kehilangan pekerjaan karena utang piutangnya, teman-temannya menjauh. Suatu kali saya melihatnya di seberang jalan, wajahnya tirus, tapi tatapannya pada saya penuh rasa terima kasih yang diam. Saya hanya mengangguk ringan sebagai sapaan, lalu melanjutkan langkah. Rumah itu saya pertahankan, tidak saya jual. Saya menyewakan lantai bawah, dan saya sendiri pindah ke apartemen yang lebih kecil. Setiap pagi, saat membuat secangkir kopi dan melihat sinar matahari masuk melalui jendela, hati saya terasa damai. Hidup ini terkadang harus melewati badai besar untuk bisa belajar tersenyum setelahnya. Suatu hari, Dewi berkunjung dan bertanya, "Kamu tidak menyesal telah bersikap sekeras itu?" Saya tersenyum. "Tidak, kalau aku tidak keras, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang." Memaafkan itu baik, tapi harus untuk orang yang tepat. Dia mengangguk, menatap saya dengan kagum. Sore itu, saat melewati gang lama, saya melihat sekelompok tetangga sedang mengobrol. Bu Laila melihat saya dan memanggil, "Sari, sekarang semua orang bilang kamu wanita hebat dan tangguh." Saya hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak hebat, Bu. Saya hanya belajar cara untuk bangkit." Di langit, awan putih berarak perlahan. Saya berhenti di depan gerbang rumah lama saya, menatap ke dalam, ke tempat yang pernah menyimpan begitu banyak air mata dan luka. Kini, itu hanyalah bagian dari kenangan. Saya tersenyum tipis, berbalik, dan melangkah pergi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar bebas. Setahun setelah perceraian, hidup saya benar-benar berbeda. Tak ada lagi malam-malam tanpa tidur karena air mata. Tak ada lagi rasa takut mendengar suara langkah kaki di lorong. Saya tinggal di sebuah apartemen kecil yang rapi dan hangat, di mana segalanya saya tata sendiri. Setiap pagi, saya membuat secangkir kopi, membuka jendela untuk menyambut matahari, menikmati ketenangan yang dulu terasa begitu jauh. Saya bekerja di perusahaan baru di bidang manajemen proyek. Atasan saya, seorang pria paruh baya yang bijaksana, menghargai saya karena disiplin dan tanggung jawab. Beliau pernah berkata, "Saya tidak tahu apa yang pernah Anda lalui, tapi saya melihat ketenangan seorang penyintas badai dalam diri Anda." Saya hanya tersenyum. Di waktu luang, saya menjadi sukarelawan di sebuah pusat pelatihan untuk wanita lajang. Saya mengajari mereka cara mengelola keuangan, memulai usaha kecil, dan berbagi pengalaman. Banyak yang bertanya, "Kakak tidak membenci mantan suami dan mertua?" Saya hanya tersenyum. Membenci untuk apa? Memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena saya butuh kedamaian. Suatu sore, saya tidak sengaja bertemu Bagas di sebuah kafe. Dia duduk sendirian, tampak lebih kurus. Saat melihat saya, dia terkejut, lalu tersenyum sedih. "Kamu terlihat berbeda sekarang." Saya menjawab ringan, "Aku hidup dengan baik." Dia mengangguk, terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku berutang padamu seumur hidup. Kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan membiarkan semua ini terjadi." Saya menatapnya dengan tenang. "Kamu tidak berutang apa-apa. Kita hanya sama-sama belajar pelajaran hidup masing-masing." Dia menunduk, tersenyum getir, lalu pergi. Saya memandangnya tanpa benci atau kasihan. Sebuah babak lama telah ditutup. Beberapa bulan kemudian, saya pulang ke kampung mengunjungi ibu. Ibu sudah semakin tua, tapi senyumnya masih sama. Beliau memegang tangan saya dan berbisik, "Nak, Ibu dengar Bu Marni sekarang tinggal di desa sebelah. Kondisinya lemah dan sering menyebut namamu." Saya terdiam, lalu mengangguk.
Keesokan harinya, saya memutuskan untuk mampir ke desa tempat Bu Marni tinggal. Rumahnya kecil, tersembunyi di antara pepohonan. Saat saya masuk, beliau sedang duduk di kursi bambu, rambutnya sudah memutih, tangannya gemetar saat menuang teh. Beliau mengangkat kepala, matanya terkejut. "Hapsari, kamu?" Saya mengangguk pelan. Beliau menatap saya lama, suaranya bergetar. "Maafkan ibu. Ibu salah. Ibu kira kamu hanya ingin menang, ternyata kamu hidup dengan baik." Pikiran ibu sudah tidak jernih lagi. Saya mendekat, meletakkan tangan di bahunya. "Saya tidak marah, Bu. Kita semua pernah salah, hanya saja saya belajar berhenti lebih awal." Air mata beliau mengalir, tangan kurusnya menggenggam tangan saya. Saat itu, semua kebencian lenyap. Saya hanya melihat seorang ibu tua yang kesepian di akhir hidupnya. Sebelum pulang, beliau mengantar saya sampai ke gerbang. "Hiduplah dengan bahagia ya nak, jangan seperti ibu." Saya tersenyum, "Saya akan hidup dengan damai, Bu." "Ibu tenang saja." Saat saya melangkah pergi, beliau masih berdiri di sana, sosok kecilnya ditelan cahaya senja. Malam itu, kembali ke apartemen, saya membuka jendela. Angin musim gugur terasa sejuk. Saya mengambil sebuah foto lama dari laci foto pernikahan saya, Bagas, dan Bu Marni. Saya menatapnya lama, tersenyum, lalu menyimpannya kembali. Masa lalu, sepahit apapun, adalah guru yang membuat kita dewasa. Saya menuang secangkir teh. Duduk di balkon menatap lampu kota yang berkelip. Hidup ternyata tidak butuh banyak hal. Cukup bisa tidur nyenyak dan bangun dengan hati yang lapang, itu sudah cukup. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Di luar sana, malam terasa damai, tak ada lagi badai. Dan di dalam hati saya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, benar-benar damai. Hidup seorang wanita terkadang harus melewati semua rasa sakit untuk menyadari satu hal, kebahagiaan bukanlah memiliki suami yang sempurna atau keluarga yang harmonis, melainkan menjaga kedamaian hati di tengah badai. Dulu saya berpikir kesabaran adalah cara menjaga keharmonisan, bahwa selama saya berbuat baik, orang lain akan mengerti. Tapi kemudian saya belajar, jika seseorang terus menunduk, orang lain akan terbiasa menginjak pundaknya. Sekarang, saat melihat ke belakang, saya tidak lagi menyalahkan siapapun. Saya hanya berterima kasih pada luka-luka yang pernah membuat saya jatuh, karena merekalah yang mengajari saya untuk bangkit lebih kuat. Jika bukan karena hinaan Bu Marni, jika bukan karena malam-malam saya melunasi utang sendirian, mungkin saya masih menjadi wanita lemah yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Terima kasih pada luka, karena mereka mengajari saya untuk mencintai diri sendiri dan mengerti bahwa rasa hormat tidak pernah datang dari permohonan. Saya telah memaafkan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena saya tidak ingin membawa beban kebencian. Bu Marni sudah tua dan lemah. Saya yakin beliau juga sudah mengerti bahwa keangkuhan yang buta adalah hal yang membuatnya kehilangan segalanya. Bagas pun harus membayar harga dengan tahun-tahun kesepian dan penyesalan. Setiap orang mendapatkan pelajarannya masing-masing, dan hal yang paling adil di dunia ini adalah waktu ia tidak memihak siapapun, hanya memberikan hasil yang setimpal untuk setiap perbuatan. Wanita, di usia berapapun, perlu mengingat satu hal. Menjadi baik bukan berarti harus menderita. Tahu diri itu bagus, tapi harus ada batasnya. Saat diinjak-injak, kita harus tahu cara berdiri. Saat diremehkan, kita harus cukup waras untuk melindungi diri. Tidak ada yang berhak merampas harga diri kita, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk mengirim pesan kepada mereka yang mengalami hal serupa. Jika Anda berada dalam pernikahan yang penuh luka, jangan putus asa. Mungkin hari ini Anda menangis, tapi besok, saat Anda berani bangkit, Anda akan menemukan diri Anda lebih kuat dari yang pernah Anda bayangkan. Jangan takut sendirian, karena kesendirian dalam kedamaian jauh lebih berharga daripada hidup di tengah keluarga tapi terluka setiap hari. Kini, setiap pagi, saya membuka jendela, menghirup udara segar, dan berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk hidup, bebas, dan menjadi diri sendiri. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan untuk orang yang tidak menghargai kita. Hiduplah dengan baik,
tapi jangan biarkan siapapun meremehkan kebaikanmu. Jika ada satu pelajaran yang saya petik dari semua ini, maka itu adalah kedamaian seorang wanita tidak datang dari dicintai orang lain, melainkan dari kemampuannya untuk mencintai dirinya sendiri.